Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam rahmat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa dalam keberkahannya dan rahmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan singkat kali ini, channel Sahabat Berkah akan membahas tentang bocoran dari iblis kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata bahwa suatu hari dirinya bersama sahabat lainnya dan Rasulullah sedang mengadakan pertemuan di rumah salah seorang sahabat Ansar di Madinah. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar seorang yang mengetuk pintu dan meminta izin untuk masuk. "Wahai penghuni rumah, apakah kalian mengizinkan aku masuk karena kalian membutuhkan aku?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah kalian tahu siapa yang berseru itu?" Para sahabat, "Tentu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku membunuhnya?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bersabarlah wahai Umar. Apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukannya, yaitu hari kiamat?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perkataannya. Beliau meminta kepada sahabat agar mendengarkan dan memahami ucapan yang disampaikan iblis. Setelah pintu dibuka, masuklah iblis di tengah-tengah majelis tersebut. Rupa iblis terlihat sangat mengerikan. Dia adalah sosok tua dengan mata buta sebelah, serta memiliki janggut sebanyak 7 helai dan menyerupai rambut kuda. Kedua kelopak matanya terbelah dan memanjang ke atas. Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar. Gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi, dan kedua bibirnya seperti bibir macan. Iblis, "Assalamualaikum ya Muhammad." "Salam untukmu wahai Muhammad." "Assalamualaikum ya jama'atal muslimin." "Salam untuk kalian semua wahai golongan muslimin." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Assalamu lillah ya la'inin." "Keselamatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai makhluk terlaknat. Aku mengetahui engkau punya keperluan terhadap kami." "Apa keperluan itu wahai iblis?" Iblis menjawab, "Wahai Muhammad, aku datang ke sini bukan atas kemauanku, namun karena terpaksa." "Siapa yang memaksamu?" "Seorang malaikat dari utusan Allah telah mendatangiku dan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk mendatangi Muhammad sambil menundukkan diri. Beritahu Muhammad tentang caramu dalam menggoda manusia. Jawablah dengan jujur semua pertanyaannya demi kebesaran Allah. Andai kau berdusta 1 kali saja, maka Allah akan jadikan dirimu debu yang pin angin. Oleh karena itu, aku sekarang mendatangimu. Tanyalah apa yang hendak kau tanyakan. Jika aku berdusta, aku akan dicaci oleh setiap musuhku. Tidak ada sesuatu pun yang paling besar menimpaku daripada cacian musuh, orang yang dibenci iblis." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya kepada iblis, "Kalau kau benar jujur, siapakah manusia yang paling kau benci?" Iblis segera menjawab, Kamu dan orang sepertimu adalah makhluk Allah yang paling aku benci." "Siapa selanjutnya?" "Pemuda yang bertakwa yang memberikan dirinya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Lalu siapa lagi?"
orang alim dan wara'. Lalu siapa lagi orang yang selalu bersuci? Siapa lagi seorang fakir yang sabar dan tak pernah mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain? Apa tanda kesabarannya? Wahai Muhammad, jika ia tidak mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain selama 3 hari, Allah akan memberi pahala orang-orang yang sabar. Selanjutnya apa? Orang kaya yang bersyukur, apa tanda kesyukurannya? Ia mengambil kejayaannya ataupun kekayaannya dari tempatnya dan mengeluarkannya juga dari tempatnya. Orang seperti apa Abu Bakar menurutmu? Ia tidak pernah menurutiku di masa jahiliyah, apalagi dalam Islam. Umar bin Khattab, demi Allah, setiap berjumpa dengannya aku pasti kabur. Utsman bin Affan, aku malu kepada orang-orang yang malaikat pun malu kepadanya. Ali bin Abi Thalib, aku berharap darinya agar kepalaku selamat dan berharap ia melepaskanku dan aku melepaskannya. Tetapi ia tak akan mau melakukan itu. Ali bin Abi Thalib selalu berzikir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang dapat menyakiti iblis. Apa yang kau rasakan jika melihat seseorang dari umatku yang hendak salat? Aku merasa panas, dingin dan gemetar. Sebab setiap seorang hamba bersujud 1 kali kepada Allah, Allah mengangkatnya 1 derajat. Jika seorang umatku berpuasa, tubuhku terasa terikat hingga ia berbuka. Jika ia berhaji, aku seperti orang gila. Jika ia membaca Al-Quran, aku merasa meleleh laksana timah di atas api. Jika ia bersedekah, itu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji. Mengapa bisa begitu? Sebab dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu keberkahan dalam hartanya, hidupnya disukai, sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka, dan segala macam musibah akan terhalau dari dirinya. Apa yang dapat mematahkan pinggangmu? Suara kuda perang di jalan Allah. Apa yang dapat melelehkan tubuhmu? Taubat orang yang bertaubat. Apa yang dapat membakar hatimu? Istighfar di waktu siang dan malam. Apa yang dapat mencoreng wajahmu? Sedekah yang diam-diam. Apa yang dapat menusuk matamu? Salat fajar. Apa yang dapat memukul kepalamu? Salat berjamaah. Apa yang paling mengganggumu? Majelis para ulama. Bagaimana cara makanmu? Dengan tangan kiri dan jariku. Di manakah kau menaungi anak-anakmu di musim panas? Di bawah kuku manusia. Manusia yang menjadi teman iblis. Nabi lalu bertanya, siapa temanmu wahai iblis? Iblis pun menjawab, pemakan riba. Siapakah sahabatmu? Pezina. Siapakah teman tidurmu? Pemabuk. Siapakah tamumu? Pencuri. Siapakah utusanmu? Tukang sihir. Apa yang membuatmu gembira? Bersumpah dengan cerai. Siapakah kekasihmu? Orang yang meninggalkan salat Jumat. Siapakah manusia yang paling membahagiakanmu? Orang yang meninggalkan salatnya dengan sengaja. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, semoga dengan mengetahui ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW selalu membekali diri dengan iman, melakukan amalan-amalan yang membuat iblis menjadi lemah, menjauhi hal-hal yang diinginkan makhluk terlaknat tersebut. Allah lah pemilik ilmu pengetahuan. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, semoga kisah ini menjadi bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.